Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eniwati, NPM 17051601115. Saya di sini akan membahas tentang suap. Suap adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs atau kurs bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs. Istilah suap ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya menukar. Namun istilah ini digunakan sebagai suatu istilah baku yang dikenal di Indonesia baik oleh lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia. Suap ini juga seringkali digunakan sebagai suatu instrumen lindung nilai atau resiko tertentu. Misalnya resiko gejolak nilai tukar mata uang, dan di samping itu juga digunakan sebagai instrumen spekulasi. Tukar menukar atau suap dalam dunia keuangan merupakan suatu instrumen derivatif di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya. Aliran ini disebut kaki dari suap. Nilai suap ini dihitung berdasarkan suatu nilai absolut atau national amount, yaitu suatu nilai nominal yang digunakan untuk menghitung pembayaran terhadap suatu suap, dan produk manajemen risiko lainnya, di mana nilai ini bukan suatu nilai yang sesungguhnya atau absolut. Kebanyakan suap diperdagangkan dalam perdagangan derivatif dan di luar bursa, atau over the counter atau OTC, dengan ketentuan dan tata cara yang berbeda-beda sesuai kesepakatan para pihak. Beberapa jenis suap juga diperdagangkan pada bursa berjangka, misalnya Chicago Mercantile Exchange, atau yang merupakan bursa berjangka terbesar di Amerika, dan bursa perdagangan opsi Chicago atau Chicago Board Option Exchange. Selanjutnya adalah jenis-jenis suap. Ada beberapa jenis suap yang biasanya dilakukan oleh para pelaku di bidang perdagangan internasional. Di antaranya satu, cross currency swap. Cross currency swap adalah satu jenis transaksi di mana pertukaran arus antara dua pihak terjadi secara periodik pada jangka waktu tertentu dalam dua mata uang berbeda yang melibatkan kas dan bunga. Dalam cross currency swap, kas yang ditukar memiliki jumlah yang tetap. Cross currency swap juga biasa dikenal dengan suap valuta asing. Yang kedua, interest rate swap merupakan kontrak antara dua pihak untuk saling menukarkan arus kas dari mata uang yang sama berdasarkan dua tingkat bunga yang berbeda. Interest rate swap juga dikenal dengan istilah suap tingkat bunga. Yang ketiga, currency interest rate swap merupakan kontrak pertukaran arus kas dengan dua mata uang yang berbeda. Salah satu dari mata uang harus memiliki bunga tetap. Currency interest rate swap juga dikenal dengan suap mata uang dan suap suku bunga. Yang terakhir adalah credit default swap, merupakan kontrak kredit antara dua pihak di mana pembeli kontrak akan melakukan pembayaran secara periodik kepada penjual. Sebagai imbalan, pembeli akan memperoleh hak untuk menerima pembayaran bila
restrukturisasi. Selanjutnya, premi suap dan komponen PPh pasal 26. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat melakukan suap akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, ketika wajib pajak mendapat keuntungan, dan yang kedua, kemungkinan kerugian dari selisih pertukaran valuta asing. Istilah keuntungan dan kerugian ini dikenal dengan premi suap dan diskon suap. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK Tahun 2005 mengenai premi suap dan diskon suap adalah: 1. Premi suap merupakan selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward atau transaksi berjangka dalam penukaran valuta asing. Yang kedua, diskon suap adalah kebalikan dari premi suap, di mana harga satu mata uang menjadi lebih murah untuk dibeli dalam transaksi forward. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26, ada beberapa objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 26. Yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lainnya. Yang keempat imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima hadiah dan penghargaan. Yang keenam pensiun. Yang ketujuh premi suap dan transaksi lindung lainnya. Yang kedelapan keuntungan pembebasan utang. Yang dikenakan atas beberapa objek pajak di atas adalah 20% dan bersifat final dari nilai bruto suatu objek. Dengan kata lain, premi suap termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 26 yang dikenakan tarif sebesar 20%. Sekian penjelasan dari saya mengenai suap. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.